Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan biografi yang sudah saya tulis dalam tugas sebelumnya untuk memenuhi tugas sejarah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amruwah, gelar Datu Indomo, populer dengan nama penanya Hamka. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1908 dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981 pada umur yang ke-73. Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Ia menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Maistopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dibayangi nama besar ayahnya, Abdul Karim Amruwah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikan di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa pada tahun 1924. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalaman ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan, pada 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelam Kapal Van der Wijk. Nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Ketika pemerintah mengajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Namun Hamka meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981. Menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Islam. Hamka adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Abdul Karim Amruwah, Haji Rasul, dan Safiyah. Saat berusia 4 tahun, Malik mengikuti kepindahan orang tuanya ke Padang. Memasuki umur 7 tahun, memasuki sekolah desa sambil mengikuti pembelajaran setiap di sekolah desa. Malik mengambil kelas sore di Dinia School pada 1918. Berhenti dari sekolah desa setelah melewatkan 3 tahun belajar karena menekankan pendidikan agama. Saat berusia 12 tahun, Malik menyaksikan perceraian orang tuanya. Walaupun ayahnya adalah penganut agama yang taat, kerabat dari pihak ibunya masih menjalankan praktik adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hikmah dan pesan moral yang dapat diambil yaitu sikap politik Hamka yang berfondasi filsafat nilai utama dapat menjadi rujukan berharga bagi elit dan warga bangsa, lebih utama bagi tokoh dan jamaah umat yang membawa atas nama politik Islam. Hampir 1 tahun bangsa Indonesia terlibat dalam hiruk-pikuk dan pembelak politik 2019 yang membara. Maka, politik dan para elit bangsa perlu belajar hikmah dan perangai mulia kepada Buya Hamka. Hal yang dapat diteladani dari Hamka. Hamka adalah ulama besar yang mempunyai karakter yang kuat. Tindakan yang pemaaf termasuk salah satu karakter yang perlu diingat oleh siapapun. Ia tidak ragu melepaskan kedudukan demi sesuatu yang diyakini benar. Beliau juga membela kebenaran yang tidak takut apapun kecuali Allah. Sekian video penjelasan biografi tentang Hamka. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.